Barcelona dipastikan puasa gelar di musim 2023-2024. Pasukan Xavi Hernandez harus rela menyerahkan tahta La Liga kepada rival mereka Real Madrid yang sudah mengunci gelar juara sejak pekan lalu. Tak hanya itu, Barcelona juga bertekuk lutut saat melawan Athletic Bilbao di perempat final Copa del Rey. Di ajang Piala Super Spanyol 2023, El Barça juga dipaksa mengakui keunggulan Real Madrid. Tak hanya gagal total di kompetisi domestik, Barcelona juga tersingkir dari perempat final Liga Champions. Robert Lewandowski dan kawan-kawan kalah agregat 4-6 dari PSG lewat pertandingan yang dramatis. Kegagalan itu sempat membuat pelatih Xavi Hernandez menyerah dan memutuskan untuk mengundurkan diri di akhir musim. Namun, keputusan ex pemain timnas Spanyol itu berubah setelah ia mendapatkan kepercayaan penuh untuk melatih Barcelona pada musim depan. Menanggapi performa timnya musim ini yang puasa gelar, Xavi mengatakan tanpa adanya pengatur lini pertahanan membuat Barcelona mendapatkan banyak kerugian. Pelatih berusia 44 tahun itu mengakui hasil mengecewakan di musim 2023-2024 adalah kesalahannya, sebab Xavi menilai Barcelona bisa tampil lebih baik pada musim lalu. Demi memperkuat permainan tim, Barcelona dikabarkan mengincar sayap Liverpool Luis Diaz pada musim panas ini. Blaugrana ingin menambah kekuatan meski tengah dilanda krisis keuangan. Diaz direkrut dari Porto pada tahun 2022. Pemain 27 tahun itu bisa membuat 24 gol dari 97 laga, termasuk memenangkan titel Piala FA dan 2 kali Piala Liga Inggris. Musim lalu, ia juga membawa The Reds menjadi runner-up Liga Champions. Meski tak punya banyak uang, namun hal itu dianggap tak mengendurkan niat klub La Liga itu. Barcelona memang berjuang mencari uang dalam beberapa musim terakhir. Raksasa Katalan itu menggunakan banyak skema untuk mendapatkan cuan. Sejak pandemi COVID-19 dan kesalahan manajemen dari pemilik lama mereka, Josep Maria Bartomeu membuat Barcelona terbiasa tidak memiliki uang. Akibat krisis tersebut, Barcelona harus mengorbankan banyak hal, seperti menyewakan Camp Nou untuk acara pernikahan. Mereka juga harus kehilangan sang mega bintang kesayangan Lionel Messi. Meski tak punya uang, nyatanya Barcelona masih bisa mendatangkan pemain seperti Rafinha, Robert Lewandowski hingga Gundogan. Ada beberapa proses yang saling berkaitan dalam hal ini. Pertama adalah kondisi keuangan klub secara umum. Kondisi keuangan ini harus selalu diseimbangkan dengan kondisi kompetitif klub dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian adalah kemampuan klub dalam mencapai target anggaran. Oleh karena itu, di Barcelona ada yang dikenal sebagai pengungkit ekonomi. Terakhir dan yang paling signifikan adalah kemampuan klub untuk memenuhi kriteria liga untuk dapat ditandatangani. Secara sederhana, ini berarti klub hanya membeli pemain yang mampu dibeli sesuai dengan perhitungan atas pendapatan terhadap pengeluaran. Untuk mencapai itu semua, Barcelona melakukan beberapa langkah konkret dengan melakukan penjualan, pengurangan hingga pemotongan gaji pemain. Tak hanya mendatangkan pemain bintang, Barcelona juga sedang membangun ulang stadion Camp Nou meski mereka saat ini tidak punya uang. Pada tahun 2023, Barcelona tetap akan melancarkan mega proyek Espai Barça guna mewujudkan pembangunan stadion baru melalui skema utang dan investasi senilai 1,5 miliar euro. Realisasi Espai Barça ditaksir menelan biaya 1,5 miliar euro guna merenovasi Spotify Camp Nou dan membangun sejumlah infrastruktur penunjangnya. Mengingat Barcelona sudah menjual kepemilikan beberapa aset penting mereka, jalan yang ditempuh adalah dengan kembali berutang dan menarik investor. Menurut Mundo Deportivo, klub pimpinan Joan Laporta itu membagi sumber pembiayaan menjadi 3 bagian dengan jumlah masing-masing 500 juta euro atau sekitar 8,3 triliun rupiah. Sebanyak 500 juta euro pertama adalah hutang bertenor 5 tahun dengan suku bunga 5% yang diajukan kepada perusahaan perbankan Amerika Serikat Goldman Sachs. Selanjutnya, 500 juta yang kedua bakal diajukan kepada investor melalui skema pendanaan jangka pendek dengan bunga 5%. Adapun 500 juta euro yang terakhir akan diperoleh dari investor lain dalam kredit jangka panjang 25 tahun dengan bunga di bawah 5%. Namun di tengah segunduk utang yang harus dilunasi, kubu Laporta sepertinya yakin bisa balik modal melihat potensi pendapatan raksasa dari Espai Barça. Dari sektor pemasukan stadion saja, mereka dapat berharap mengeruk jumlah yang masif mengingat tingkat okupansi fans yang sangat tinggi.